kill your uncle. Film puzzle, thriller, sci-fi satu ini worth it untuk ditonton. Ide ceritanya memang gak original, tapi plot ceritanya menarik dan bikin kita mikir sepanjang film dengan plot twist di akhir film. Walaupun gak sedikit yang ngasih review kurang bagus atas film ini, tapi pas coba untuk ditonton, film ini seharusnya lebih banyak dapat apresiasi. Film Don't Let Go bercerita tentang seorang detektif yang ditelepon sama keponakannya yang udah meninggal. Film ini rilis pada 27 Januari 2019 yang dibintangi sama David Oyelowo dan Storm Reid. Filmnya disutradarai oleh Jacob Aaron Estes yang diproduksi Blumhouse Production. Kayak gimana sih filmnya? Sebelum mulai pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, mending subscribe dulu supaya kita lebih semangat bikin video terbaru. Sama kita mau ingetin, kalau video ini adalah video full spoiler, dan kita juga sangat menyarankan untuk kamu nonton film fullnya, karena banyak detail menarik yang bisa kamu lihat di sana yang gak ada di video ini. Film Don't Let Go. Jack Radcliffe nerima telepon dari keponakannya, Ashley, yang minta untuk ngejemput keponakannya itu karena ayahnya Ashley, Garrett, lupa ngejemput dia. Ashley sama Jack makan di restoran terus ngobrol dan Jack janji bakalan ngomong sama Garrett soal tanggung jawab. Habis itu Jack nganterin Ashley pulang. Besoknya Jack nerima telepon dari Ashley yang ketakutan. Dia buru-buru ke rumah Ashley dan di sana dia ngeliat Garrett, ibu Ashley dan Ashley semuanya meninggal. Polisi yang nyelidikin kasusnya mutusin kalau itu adalah kasus pembunuhan dan bunuh diri yang dilakukan sama Garrett. Bobby, partner Jack, yang nanganin kasus itu, ngehibur Jack. Tapi Jack nyalahin dirinya sendiri karena dia yakin pasti ini gara-gara dia ngomong sama Garrett soal tanggung jawab yang memicu tindakan Garrett. Di pemakaman, Jack berdoa supaya semuanya berubah. 2 minggu kemudian, Jack nerima telepon dari teleponnya Ashley. Gak diangkat tuh. Pas ditelepon balik, gak aktif nomornya. Dan handphonenya Ashley masih ada di TKP pembunuhan. Ashley tapi masih nelpon lagi dan akhirnya dijawab sama Jack. Emang agak gak jelas sih. Ternyata emang Ashley yang beneran ngomong di telepon, kayak gak ada apa-apa gitu. Padahal itu HP-nya Ashley lagi dipegang sama Jack. Besoknya, Bobby ngasih tahu Jack kalau Internal Affair bakalan ngusut keterlibatan Jack di pembunuhan itu. Jack terus ditanya-tanya tuh. Saking keselnya, dia bilang aja kalau emang dia yang ngebunuh kakaknya, keponakannya, anjingnya, semuanya. Malamnya, Ashley nelfon lagi. Diangkat sama Jack, dan sekarang suaranya lebih jelas. Jack di situ nanya, Ashley lagi di mana? Ashley bilang kalau dia lagi ada di rumahnya, di kamar. Mereka lanjut ngobrol-ngobrol tuh. Sampai akhirnya Jack sadar kalau dia ngobrol sama Ashley dari waktu beberapa hari sebelum dia meninggal. Jack langsung pergi ke rumahnya Ashley. Dia minta Ashley untuk ngambil cat semprot dan ngecat pintu pondok di belakang rumahnya. Dan benar, gak lama ada cat warna merah di depan pintu. Dia nanya ke Ashley tanggal berapa itu. Dan Ashley bilang itu tanggal 25 Juni. Padahal kejadian pembunuhannya 28 Juni. Jadi itu emang beneran Ashley di masa lalu. Ashley terus bilang kalau dia kejebak di dalam pondok. Dan di depan pondok ada mobil putih parkir. Dia ngejelasin ciri-cirinya ke Jack. Jack alasan sih kalau dia nanya-nanya ke Ashley karena lagi nanganin kasus yang berhubungan sama ayahnya. Sambil Jack ngeliat lagi barang-barang di rumahnya Ashley untuk nyari petunjuk dan nanyain soal Georgie. Cuman Ashley nggak tahu siapa itu Georgie. Jack di situ nelpon Bobby buat nyari tahu pemilik nomor plat mobil putih itu. Besoknya, Jack dipanggil ke ruangan bosnya. Dan di situ dia dibilangin kalau dia harus move on. Dan Jack ngasih tahu soal Georgie. Bosnya bilang kalau Georgie itu gembong narkoblay yang terkait sama banyak transaksi narkoblay selama bertahun-tahun. Jack yakin kalau Georgie itu pembunuh yang sebenarnya. Sementara di masa lalu, Ashley tetap nyari tahu soal Georgie. Malamnya, Jack ngobrol sama Bobby soal kecurigaannya kalau Garrett tuh sebenarnya dijebak. Gak lama,
Jack ditelepon sama Ashley yang ngasih tahu alamat Georgie. Hampir aja tuh Ashley ke rumahnya Jack. Padahal Jack yang di masa lalu kan lagi nggak teleponan sama Ashley. Jack jalan ke alamat yang tadi dikasih sama Ashley. Dia nemu surat yang sama kayak barang bukti yang ada di TKP. Gak lama, ada kejadian tembak-tembakan tuh, dan ada yang meninggal. Jack juga kena tembakan, dan pergi ke kantornya. Jack gak mau dibawa ke rumah sakit karena Ashley bakalan meninggal 1 hari lagi. Jack nyari surat yang tadi ditemuin di berkas bukti-bukti. Ashley nelpon lagi, terus Jack nyuruh Ashley buat nelpon 911 dan bilang supaya ayahnya ditahan aja karena kepemilikan narkoba yang ada di bawah tempat tidur, supaya Garrett nggak dibunuh. Terus Jack nyuruh Ashley buat nelpon Bobby kalau ada apa-apa. Ashley terus ke rumahnya Jack, marah-marah karena Jack kelihatan kayak nggak terjadi apa-apa. Terus Ashley marah juga karena dia disuruh ngelaporin ayahnya. Ashley balik ke rumah buat mastiin apa yang ada di bawah tempat tidur. Bener aja tuh, ada narkoba di sana. Jadinya Ashley nelfon 911. Tapi ternyata, abis Ashley nelfon 911, di masa depan Ashley dan keluarganya tetap meninggal. Tapi Jack nggak kenapa-napa, dia nggak jadi ketembak. Dan berita di koran berubah, kalau kejadian pembunuhannya jadinya hari Selasa, yang sebelumnya hari Rabu. Udah gitu barang buktinya semuanya jadi berubah juga. Jack ditelepon lagi sama Ashley yang lagi ada di sebuah gudang. Ashley ngasih tahu ke Jack kalau abis dia nelpon 911, ayahnya pergi dan dipukulin. Cuman teleponnya keburu mati. Ashley nyatetin nomor polisi mobil yang ada di sana satu persatu. Tapi terus ketahuan. Ashley coba kabur. Tasnya jatuh di sungai tapi handphonenya aman, ada sama dia. Ashley nelpon Jack lagi. Di situ Jack ngasih tahu Ashley yang sebenarnya soal panggilan telepon mereka dan soal kejadian pembunuhan keluarga mereka. Jack minta Ashley untuk ninggalin kota supaya bertahan hidup. Ashley setuju. Jack balik ke tempat barang bukti. Dia nyariin tasnya Ashley, tapi nomor platnya udah nggak ada di serbet yang tadi ditulis sama Ashley. Udah luntur kena air. Di situ Bobby ngasih tahu kalau plat nomor mobil putih punyanya Roger Lee, orang internal affair. Bosnya terus ngejelasin kalau Georgie itu sebenarnya adalah sekelompok polisi korup dan ngajak Jack pergi ke suatu tempat rahasia untuk ketemu sama seseorang di sana. Ashley terus nelpon Bobby dan minta dijemput sama Bobby. Pas nyampe rumah, Bobby malah nembak ayah dan ibunya Ashley. Ashley langsung kabur. Jack sama Bobby dan bosnya nyampe di lokasi rahasia untuk ngebahas penyelidikan. Bobby tiba-tiba nembak bosnya dan ngasih tahu kalau dia adalah anggota kelompok Georgie. Bobby ditugasin untuk melenyapkan Garrett setelah Garrett nolak untuk ngebantu kelompok Georgie dalam kesepakatan besar narkoba. Bobby ngebunuh keluarga Garrett dan ngejebak Garrett karena Garrett nolak untuk pergi keluar kota. Bobby nganggep kalau semua bukti Jack asalnya dari seorang informan. Terus minta Jack ngasih tahu siapa informannya. Nggak lama Jack ditelepon sama Ashley. Dijawab tuh sama Jack dan didengerin sama Bobby. Jack bilang ke Ashley untuk nyelamatin diri. Bobby udah siap-siap mau nembak Jack. Di masa lalu, Ashley ngarahin Bobby ke rumah Jack. Terus Jack di masa lalu keluar rumah dan ngeliat Bobby yang berlumuran darah mau nembak Ashley. Jack langsung nembak Bobby yang akhirnya ngehapus masa depan di mana Bobby nggak jadi nembak Jack. Filmnya berakhir dengan Jack di masa lalu yang meluk Ashley. Filmnya seru dan bikin kita gregetan sepanjang film. Ditambah lagi kita diajak mikir dan jadi penasaran kenapa kok bisa ada kejadian itu. Jack kenapa bisa komunikasi sama keponakannya yang udah meninggal? Kalau menurut Pak Tupul ya, Jack bisa komunikasi sama Ashley yang masih hidup tuh karena Jack berdoa waktu pemakaman Ashley dan keluarganya. Jack minta semuanya berubah. Kayaknya doanya terkabul tuh. Filmnya dapat rating 6,3 dari IMDb. Dari sisi sinematografinya keren banget. Banyak dapat pujian juga sih emang. Mulai dari sutradaranya,
Pemilihan peran, aktingnya, musik latar, setting, kostum, dan transisi antar klip bagus banget. Kalau Pak Tupul sih ngasih rating 8 ya untuk film ini. Udah dulu ya video kali ini. Kalau kamu suka sama videonya, boleh kasih like-nya. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasi, supaya kita lebih semangat bikin video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!